Aku, Kamu, Kita Setara. Pagi ini ada tamu spesial dari podcastnya Pak Rio, yaitu ada Bu Elis, guru cantik yang baru saja lulus dari universitas. Pagi ini atau siang ini kita akan ngobrol-ngobrol berbincang sedikit dengan Bu Elis terkait dengan pengalaman beliau, terus kegiatan-kegiatan beliau selama kuliah sampai beliau bisa masuk dan bekerja di SLB Negeri Kuala Tunggal. Halo Bu Elis, apa kabar? Oke, gimana? Sudah mengenyam pendidikan kurang lebih berapa tahun di kampusnya? Kampusnya kemana apa ya namanya ya? Dulu saya Kuliah di mana? menempuh pendidikan di Universitas PGRI Yogyakarta. Itu bertepatan di Bantul. Iya, di Bantul. Jadi teman-teman, kalau bagi yang ingin mengambil jurusan PLB, ini salah satu alumni dari UPY Bantul, Yogyakarta. Oke, keren. Oh ya teman-teman, Ibu Elis ini dulunya berkuliah di UPY ini, apa sih motivasinya ya Bu Elis? Motivasi yang pertama saya itu dikarenakan yang pertama itu adik saya sendiri itu mengalami berkebutuhan khusus. Jadi di sini saya ada niatan saya mau ambil PLB, ingin memahami gimana sih adik saya itu, gimana sih cara adik saya belajar itu yang benar, dan ada berkeinginan juga sebelum masuk ke SLB ini saya mau mengetahui gimana karakteristik anak-anak berkebutuhan khusus salah satunya itu ya tunarungu. Ternyata alhamdulillah di sini saya udah mencapai apa yang saya inginkan, yaitu udah masuk di SLB Negeri Kuala Tunggal, tempat adik saya belajar. Ya, teman-teman, sebagai informasi juga, adiknya Bu Elis dulu adalah alumni dari SLB Negeri Kuala Tunggal. Adiknya Bu Elis mengalami ketunaan, yaitu tunarungu. Dan beliau juga banyak prestasi ya Bu Elis ya waktu sekolah di sini ya. Ada beberapa prestasi yang sempat ditorehkan oleh adiknya Bu Elis. Salah satunya adalah bulu tangkis ya Bu Elis ya. Sempat ke tingkat nasional juga ya kalau nggak salah ya. Tingkat nasional. Oke. Terus Bu Elis, ketika Bu Elis kuliah di UPY, ada nggak sih hal-hal yang menarik yang Bu Elis bisa ceritakan ke kami di sini? Ternyata di UPY itu ada yang sesuatu yang baru loh. Karena kalau tidak salah, UPY ini baru angkatan pertama ya Bu Elis ya yang memegang PLB ya? Saya angkatan pertama. Angkatan pertama loh teman-teman Bu Elis ini. Ya. Apa yang menarik Bu Elis yang dari UPY tadi? Dalam hal yang menarik yang saya ambil dari jurusan PLB dekat Yogyakarta itu, saya mempunyai teman-teman yang berkebutuhan khusus juga Pak. Jadi saya bisa langsung terjun, gini loh anak berkebutuhan khusus itu bisa sampai berkuliah juga ternyata. Saya kira ya sampai SMA aja, ternyata itu malah melebihi anak-anak yang normal gitu loh. Bisa kuliah gitu ya. Malah ya dibantu juga sama universitas, kayak seperti fasilitasnya, baik beasiswanya juga. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus jadi bisa bersemangat lagi berkuliah. Tapi ya terkadang menghambatnya itu salah satu temannya, jadi ya seperti Jadi ya mungkin sebagai informasi juga bagi Bapak Ibu guru yang ada di SLB, UPY atau Universitas PGRI Yogyakarta juga menerima anak-anak berkebutuhan khusus yang ingin berkuliah di sana ya. Catat Bapak Ibu guru SLB, ini peluang ini bagi anak-anak kita yang punya prestasi, memiliki kesempatan untuk berkuliah di sana. Nanti untuk lebih lengkapnya akan saya catatkan di kolom deskripsi ya, informasi lebih lanjutnya ya. Baik, untuk selanjutnya Bu Elis, apa sih harapannya ke dunia PLB-an ketika Bu Elis sudah terjun ke dunia PLB ini tadi? Setelah menjadi guru, apa sih harapannya ke depannya gitu? yang diharapkan dari saya sendiri untuk anak-anak didik saya. Mungkin untuk guru juga kemungkinan ya medianya itu disesuaikan, jangan seperti apa sih pembelajarannya cuma nih wawancara
seperti kayak cuma ceramah gitu, saja di bukan wawancara tapi ceramah. Ceramah cuman ya dikasih penjelasan disuruh yang anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak-anak normal yang lain. Jadi anak itu harus menggunakan media yang menarik biar anak itu tertarik. Jadi kalau kita membuat media yang membuat anak itu tertarik, maka pembelajaran itu akan berhasil. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman di SLB, teman-teman ya contohnya guru, untuk membuat media pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Jadi ya nggak monoton. Jadi anak kalau misalnya dikasih media pembelajaran yang monoton, ya anak akan pasif terus seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru, kita coba tanya ya, kira-kira apa sih Bu Elis yang media pembelajaran yang bisa kita kasih ke anak-anak didik kita yang kira-kira lebih menarik gitu menurut Bu Elis apa sih? Ya misalnya kan kalau untuk pembelajaran SMP atau SMP mungkin ya kelas 5 atau kelas 6 SD itu ya nggak usah lah monoton gitu loh Pak. Kayak Contohnya medianya apa gitu? bisa ini kalau untuk SD dengan kartu flashcard gitu yang untuk ABC atau angka atau di mana bagian tubuh gitu kan Pak. Jadi hal-hal yang kita pelajari di perkuliahan bisa kita tuangkan di sekolahan gimana cara anak. Waktu Ibu Elis dulu kuliah di UPY kan pasti ada penjurusan ABC meskipun secara tidak langsung untuk beberapa dekade terakhir memang tidak ada penjurusan, cuman paling tidak ada sesuatu jurusan yang Bu Elis pilih gitu waktu dulu kuliah. Apa sih Bu yang lebih tertarik, lebih ke jurusan yang mana sih waktu kuliah? Kalau saya dulu ya tertariknya lebih ke Braille untuk anak tunanetra. Kenapa menarik ke Braille? Karena saya cari dari beberapa informasi ya, termasuk juga teman saya yang mengalami tunanetra itu, mereka itu kebanyakan kurang bisa menulis Braille gitu. Jadi saya tuh ingin, saya masa iya ada beberapa yang bisa Braille, anak tunanetra aja bisa Braille loh, saya bilang kayak gitu. Masa iya yang normal nggak bisa gitu. Kebanyakan yang belajar Braille itu nggak bisa ini, gimana sih, kok kebalik gitu. Tapi saya kok menarik ya, kayak tertantang kayak gitu loh Pak. Jadi ketimbang yang lain, memang di PLB itu semua dipelajarin ya, tunarungu yang bahasa isyaratnya, bahas itu untuk autis gimana penanganannya. Jadi semuanya dikuasai ya? Iya, harus dikuasai. Jadi tujuan dari UPY itu biar calon guru PLB itu nggak tertutup pas dilengkapi di sekolah di bagian ketunaan. Jadi saya memilih Braille untuk anak spesifikkan di sana Bu Elis. Jadi bagi teman-teman semua yang belum tahu, Braille itu adalah jenis tulisan yang digunakan oleh teman-teman tunanetra. Nah, Bu Elis ada buat contoh alat yang digunakan loh. Ini namanya alat-alatnya. Ini ada stylus atau untuk alat tulisnya, dan yang ini namanya adalah keyboard. Ini sebetulnya untuk yang udah kecil ya, Bu Elis ya. Yang mini, yang bisa dibawa portable kemana-mana. Betul. Jadi teman-teman bisa nanti untuk pembelajaran mengenai Braille ya, menggunakan pembelajaran baru belajar bisa digunakan. Ini untuk konsep menulis berarti ya Bu Elis ya. Kalau untuk konsep membaca dari kanan ke kiri, kalau konsep menulis dari Kiri. kalau menulis dari kanan ke kiri, kalau konsep membacanya dari kanan kiri ke kanan ya. Oke, ini teman-teman, ini banyak sih dijual di online. Kalau mau melatih ini, nanti kalau lebih detail kita bisa belajar bersama nanti. Mungkin kalau dia mau belajar dengan Bu Elis juga bisa ya Bu Elis ya. Nanti Bu Elis akan kasih tahu alamat IG dan Facebook supaya teman-teman bisa meng-add alamat Ibu Guru Cantik satu ini. Oke. Mungkin ini nanti kita akan dalami lagi ketika nanti kita ada waktu yang lain. Selanjutnya Bu Elis, cita-cita atau rencana ke depan setelah Bu Elis diterima di sini apa sih? Cita-cita saya jujurnya bukan ke PLB. Jadi Saya mau ke bagian bidan awalnya. Tetapi kan dulu saya nggak tahu kalau adik saya ini
Jadi semenjak saya ikut ngantar adik bersama orang tua, saya baru paham Pak, ternyata adik saya nggak bisa ngomong loh. Nah di situ saya, oh kenapa saya nggak ngambil guru PLB aja, bisa ngajar adik saya juga di rumah. Sekarang adiknya Bu Elis kesibukannya apa ya? Lagi ada usaha juga ya Pak, disediakan oleh orang tua di rumah. Dibukain usaha kecil-kecilan seperti cucian motor, pulsa. Oke, jadi bagi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, inilah kelebihan atau keunikan dari anak-anak kebutuhan khusus. Mereka adalah seorang entrepreneur atau memiliki usaha-usaha yang mereka bisa buat sendiri ya di Indonesia. Salah satunya di Bu Elis, beliau membuat usaha cucian motor dan pulsa. Dan itu bagus untuk kemandirian juga, sehingga adiknya Bu Elis suatu saat ketika dia sudah memiliki keluarga sendiri tidak tergantung lagi sama anggota keluarga yang lain. Itu bagus sekali. Baik, Bu Elis punya alamat IG atau Facebook? Facebook apa ya? Facebook itu namanya itu Elisnya Tiara. Elisnya Tiara. Nanti di add ya teman-teman ya. Elisnya Tiara di Facebook. Untuk IG-nya? Kalau IG itu Elisnya Tiara juga. Sama. Nanti kita tentukan di deskripsi ya untuk detailnya. Oke, Bu Elis, satu pertanyaan terakhir. Ketika Bu Elis terjun ke dunia PLB atau ke dunia SLB, apa yang ada di pikiran Bu Elis? Awalnya ya Pak ya, pas terjun nggak sesuai ekspektasi pas gitu ya. Oh ternyata pas terjun ke PLB, pas terjun ke SLB, wah lebih tertantang lagi, nggak sesuai dengan ekspektasi. Oh anaknya tuh seharusnya tuh dibilang nama langsung duduk, ternyata nggak, harus ada ya prosesnya lebih tertantang juga. Ya intinya jadi guru PLB harus sabar, telaten, harus inovatif juga biar anak tersebut juga bisa ini. Oke. Siap. Terima kasih Bu Elis untuk wawancara singkat kita pada hari ini. Moga-moga teman-teman yang ingin lebih jelas atau lebih detail mengenai jurusan PLB atau ingin mendaftar nih di jurusan PLB, mungkin sesuai dengan alumninya Bu Elis itu ada di UPI Jogja. Nanti bisa chattingan lewat Facebook atau IG ya Bu Elis ya? Iya Pak, jangan lupa ya kalau PLB ini kalau masuk ke UPY itu mengambil golongan yang pertama itu, gelombang pertama itu bisa dapat beasiswa ataupun dipotong setengah biayanya Pak. Jadi itu ya lebih inilah Pak, maksudnya tuh uangnya nggak terlalu terkuras banyak gitu loh. Dan juga kan di Jogja kan murah-murah tuh Pak, kota pelajar, jadi ya ayo gitu loh Pak. Ya, ini siapa tahu ada teman-teman yang pengen lanjutkan kuliahnya di S1 atau pengen menjadi guru SLB, tertarik bisa ikut jejaknya Bu Elis, ada di jurusan PLB yang ada di UPY. Oke teman-teman semua, demikian obrolan singkat saya dengan Bu Elis, salah satu alumni dari UPY yang saat ini sedang mengajar di SLB Negeri Kuala Tunggal. Sampai jumpa di podcast saya selanjutnya. Terima kasih, salam inklusi.